Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bunyikan lonceng biar berlangganan konten-konten saya yang terbaru. Bagikan konten ini ke teman, saudara, keluarga kita semuanya, biar kedepannya konten ini jauh lebih bermutu dan berkualitas. Saat ini saya berada di makam keramat Aulia Allah Datuk Rangkayo Hitam, atau yang dapat gelar Sayyid Ahmad Kamil, putra dari Datuk Paduka Berhalo atau Sayyid Ahmad Barus dengan Putri Selaras Pinang Masa, zaman kerajaan Pagaruyung dulu. Beliau dimakamkan, dikebumikan tepat di pinggir Sungai Batanghari, tepatnya di Kecamatan Berbak, Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Insya Allah saya akan hadiri, datangi makam-makam keramat di seluruh Nusantara ini. Saya hadirkan kepada Anda dalam bentuk konten ini. Semoga perjalanan wisata dan ritual berziarah ke makam-makam keramat membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Religi bersama saya, mantap.
Sahabat, saat ini, malam ini kita berada di makam keramat Datuk Rangkayu Hitam. Beliau adalah putra kedua dari Datuk Paduka Berhalo atau Syed Ahmad Barus dengan seorang ibu bernama Putri Selaras Pinang Masak dari Kerajaan Pagaruyung Jambi. Beliaulah yang pernah menorehkan sejarah di bumi Nusantara ini. Legendanya luar biasa. Pada zaman dulu, Alkisah, kerajaan-kerajaan kecil di bumi Nusantara ini setiap tahunnya harus menyetor upeti ke Kerajaan Mataram Lama yang kekuasaannya ada di Pulau Jawa. Setiap tahun setor upeti ke Jawa, ke Kerajaan Mataram Lama. Setelah berganti kepemimpinan dari Datuk Paduka Berhalo yang makamnya ada di Pulau Berhalo di selat dekat dengan Singapura, raja kedua yaitu Datuk Rangkayu Pingai, kakak beliau. Datuk Rangkayu Pingai tetap setiap tahun mengirimkan upeti ke Mataram Lama di Jawa. Datuk Rangkayu Hitam tidak setuju karena menganggap Pagaruyung Jambi adalah suatu negara yang merdeka yang tidak boleh menyetor ke upeti ke Kerajaan Mataram Lama. Akhirnya di stop semua upeti dari Kerajaan Pagaruyung Jambi yang ke Jawa. Melihat kejadian ini, Raja Mataram Lama murka. Murka, siapa yang berani tidak menyetor upeti ke saya, ke Mataram Lama. Akhirnya diketahui bahwasanya yang melarang menyetorkan upeti adalah Datuk Rangkayu Hitam alias Syed Ahmad Kamil. Begitu tahu Kerajaan Mataram mau menyerang ke Pagaruyung Jambi, di stop sama seorang yang ilmunya luar biasa, yang mungkin saat ini disebut sebagai seorang paranormal yang luar biasa. Di stop. Karena apa? Jangan menyerang Paduka. Karena di Pagaruyung Jambi, Kerajaan Pagaruyung Jambi, ada orang yang sangat sakti mandraguna yang bernama Rangkayu Hitam. Dia tidak bisa dikalahkan, dibunuh dengan apapun senjata di dunia ini, kecuali dari besi yang unsurnya dari 3 ulu sungai. Kalau itu diambil unsur besi itu, di tempat jadikan keris, itulah yang nanti bisa membunuh Datuk Rangkayu Hitam. Akhirnya Raja Mataram Lama memerintahkan seorang empu yang sangat sakti mandraguna untuk membuat keris tersebut. Begitu proses pembuatan keris, Datuk Rangkayu Hitam tahu, oh alam, mungkin dari tapa beliau mendapatkan firasat atau dari apa, tahu bahwasanya di Jawa dipersiapkan senjata yang sangat-sangat sakti yang bisa membunuh Rangkayu Hitam. Akhirnya berangkatlah Rangkayu Hitam, Datuk Rangkayu Hitam, hanya dengan mengendarai sampan kecil dari bumi Pagaruyung Jambi sini menuju ke Jawa dengan memakai sampan kecil, mengarungi lautan Bangka sampai ke lautan Jawa dan mendarat di Pulau Jawa. Pertama yang dituju sama Datuk Rangkayu Hitam adalah ke tempat empu pembuat keris ini. Sampailah beliau ke tempat empu pembuat keris ini, diusir sama empu karena dia sibuk membuat keris yang sangat sakti ini. Bertanyalah Datuk Rangkayu Hitam, buat apa keris itu empu? Buat membunuh orang yang sakti dari bumi Jambi, namanya Rangkayu Hitam. Spontan Rangkayu Hitam bilang, sayalah Rangkayu Hitam. Tidak bisa dielakkan lagi, terjadi pertempuran antara Rangkayu Hitam dengan empu pembuat keris. Akhirnya empu pembuat keris bisa dikalahkan dan terbunuh oleh Rangkayu Hitam. Setelah itu keris yang masih berupa bila aja tanpa ada gagang dan lain sebagainya ini dibawa oleh Rangkayu Hitam. Melihat kejadian ini, Sultan Mataram Lama, Raja Mataram Lama menyuruh orang-orang sakti di tanah Jawa untuk menyerang, menghabisi
dengan Datuk Rangkayu Hitam. Terjadi pertempuran yang luar biasa. Datuk Rangkayu Hitam menghadapi orang-orang sakti yang ada di tanah Jawa. Banyak orang sakti yang beradu tanding dengan Rangkayu Hitam dan semuanya kalah. Beliau manusia yang tak terkalahkan di tanah Jawa. Walaupun ke Jawa datang sendiri. Akhirnya melihat kesaktian Datuk Rangkayu Hitam, Raja Mataram Lama akhirnya keder juga. Akhirnya mengajak Datuk Rangkayu Hitam berunding, karena sudah gak ada lagi pendekar atau tokoh sakti di tanah Jawa waktu itu yang bisa mengalahkan Datuk Rangkayu Hitam. Akhirnya berundinglah Raja Mataram Lama dengan Datuk Rangkayu Hitam. Permintaan Datuk Rangkayu Hitam cuma satu, bebaskan tanah Jambi Pagaruyung dari upeti ke Kerajaan Mataram. Akhirnya permintaan disetujui sama Raja Mataram dengan dan mengharapkan betul supaya Datuk Rangkayu Hitam tetap tinggal di Kerajaan Mataram Lama dan menjadi salah satu pengikut atau pati atau senopati dari Kerajaan Mataram Lama. Karena Datuk Rangkayu Hitam tetap kepingin membangun negerinya, kepingin tetap mengabdi di negerinya Pagaruyung Jambi, beliau menolak dengan halus dan tetap kepingin kembali ke tanah Jambi. Akhirnya beliau diizinkan balik ke Jambi. Sebagai oleh-oleh dari Raja Mataram Lama, Datuk Rangkayu Hitam diberi keris tadi sebagai cindera mata kenang-kenangan dari Kerajaan Mataram Lama. Akhirnya sama beliau keris itu dibawa, dipakai dan untuk dijadikan sebagai kunci tusuk rambutnya beliau. Atau kalau orang Pagaruyung bilangnya ginjai, untuk mengginjai rambutnya. Makanya lebih dikenal lagi dengan sebutan keris si Ginjai. Dan kembalilah beliau ke Pagaruyung Jambi dan menjadi raja ketiga di Kerajaan Pagaruyung Jambi. Begitu sekilas cerita beliau, dan saat ini sebagai penghormatan kepada beliau, Provinsi Jambi satu-satunya provinsi yang ada di Pulau Sumatera yang simbol provinsinya ada simbol kerisnya, yaitu keris si Ginjai dari Datuk Rangkayu Hitam. Semoga perjalanan ritual dan wisata religi malam ini di tempat keramat aulia Allah di Datuk Rangkayu Hitam membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah saya akan datangi seluruh makam aulia Allah, tempat-tempat keramat, tempat-tempat religi, tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah tersendiri di masyarakat bumi Nusantara ini. Saya hadirkan dalam bentuk konten ini. Semoga menambah pengetahuan kita dan membawa berkah barokah buat kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya religi mantap merdeka. Mari makan di tepi Sungai Batanghari, mantap. Mantap. Boleh neng, boleh neng. Boleh neng. Mantap lur, makan di sungai, pinggir Sungai Batanghari. Habis nyebrang tadi, luar biasa. Barokah.